Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Basyariyah. Sebentar, saya khawatir keliru menyebut nama para santri sekalian. Baru kenal tadi soalnya. Bapak, maaf Pak Moderator tolong bantu saya. Nama Pak Kiai, pertama Pak Kiai Endang Suhendi. Pak Kiai Endang Suhendi, kemudian Pak Kiai Zen ya. Zen Anwar. Kemudian Pak Kiai Irwan, betul? Betul. Segenap tenaga pengajar Pondok Pesantren Al-Basyariyah, semuanya adik-adik, santri putra, santri putri, para asatiz, para ustazah, para tamu undangan yang kami hormati yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Saya terus terang adik-adik merasa gembira hari ini bisa ada di hadapan para santri semuanya karena saya seorang santri. Saya pernah nyantri lama dan saya pernah ada di posisi semacam ini. Pernah duduk, pernah makan tempe tahu, pernah ngantri, tidur beralaskan tikar, betul? Ya, dikasih uang jajan dengan uang seadanya. Saya 6 tahun adik-adik nyantri, kemudian 1 tahun menjadi tenaga pengajar, kemudian 9 tahun, hampir 9 tahun saya berkelana di negeri orang. Mengejar mimpi karena dari dulu bercita-cita jadi penulis. Jadi sejak awal, sejak saya kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, cita-cita saya dari dulu pengen jadi penulis. Dan alhamdulillahirabbil alamin, atas nikmat dan karunia Allah cita-cita itu dikabulkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, sebelum saya mengisi materi, karena saya yakin kalau materi disampaikan sepenuhnya pasti adik-adik kepusingan, ya kan? Ya, kita harus cerita-cerita sedikit. Saya diminta untuk menyampaikan sedikit motivasi supaya adik-adik semuanya tidak kehilangan arah manakala nanti sudah keluar dari pondok pesantren. Ini pondok pesantren namanya sangat bagus, Al-Basyariyah. Adik-adik pasti tahu artinya ya, kemanusiaan. Saya doakan, saya harapkan mudah-mudahan para santri di pondok pesantren ini menjadi pejuang kemanusiaan suatu saat mendatang. Menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk kemanusiaan. Bukan hanya untuk orang-orang muslim, tapi juga untuk orang-orang non-muslim. Untuk negara kita tercinta Indonesia. Adik-adik, saya dulu nyantri di pesantren yang sangat mengajarkan kesederhanaan. Ya, saya tidak akan melebih-lebihkan cerita hidup saya karena melebih-lebihkan bagian dari kebohongan, betul? Terus terang saya hidup di pesantren hampir 5 tahun, tidur saya nggak pakai kasur. Tahu adik-adik, pakaian kotor yang dibuntal dengan sarung itu jadi bantal kita. Barangkali di sini ada yang merasakan itu ya. Sesekali pakai bantal normal tapi beralaskan tikar biasa. Sampai di Mesir, saya berangkat ke Mesir 2012 sampai 2019, 7 tahun adik-adik. Saya tidak pernah pulang sama sekali. Teman saya bisa pulang setahun sekali, kadang setahun 2 kali. Saya nggak bisa pulang karena nggak punya uang. Mau beli tiket kemahalan, sedih nggak? Sedih. Jadi kalau cuma pisah, anak-anak baru mungkin di sini ada ya. Kalau cuma pisah ya sebulan sekali, kadang ditengok sebulan 2 kali, jangan nangis. Nangis nggak apa-apa, tapi jangan sampai minta berhenti belajar. Saya 7 tahun adik-adik gak pernah ketemu ibu bapak saya. Kemudian setelah itu, saya ditakdirkan menikah. Istri saya bawa tuh, ada di sebelah sana. Ayo liatin. Nah, itu istri saya. Adik-adik boleh tanya, Dek. Saya sengaja nih menyampaikan ini karena anak zaman sekarang itu udah nggak suka belajar
yang susah-susah membaca kitab, semangat belajarnya udah nurun. Adik-adik boleh tanya ya sama istri saya, dulu waktu berjodoh sama saya, milihnya gara-gara apa? Gara-gara duit? Gara-gara saya punya jabatan? Saya orang berduit, punya kendaraan? Bukan adik-adik. Saya itu hidup sederhana sejak nyantri sampai Mesir pun sama kayak begitu. Waktu saya pulang ke Indonesia bertemu dengan ayah mertua, ayah dari istri saya, beliau tidak mempersoalkan, saya belum punya pekerjaan, belum punya penghasilan, belum punya apa-apa, tapi saya punya satu yang bisa dijadiin modal, yaitu buku. Menulis, jadi bawanya itu bukan bawa seserahan, bawa buku. Sebagai bukti bapak saya itu menghabiskan waktu untuk ilmu, belajar. Saya nggak punya duit yang tiap bulan saya dapat, nggak ada. Saya nggak punya pekerjaan, nggak punya uang. Uang saya bawa ke rumah istri saya hanya membawa uang 15.000, itu pun buat bensin teman saya yang nganterin. Tapi subhanallah, tidak semua manusia memandang kehormatan itu dengan harta, dengan jabatan, dengan pangkat. Mungkin ayah mertua saya melihat saya membawa buku, oh ini anak berarti serius belajarnya mencari ilmu. Saya mau bilang sama adik-adik semuanya bahwa kelak Anda semua dihormati oleh orang bukan karena Anda berduit saja, bukan karena Anda anak pejabat saja. Manusia itu akan dihormati dengan dua hal. Jangan tinggi-tinggi, ke bawah aja. Bawah aja, udah begini aja. Dideketin aja. Iya, dideketin. Udah kencang ini, udah kencang belum? Udah kencang belum? Gak kedengeran. Oh, ayo, deketin atau deketin, ayo, burukan. Gini. Udah? Fix. Udah. Ya, sip. Adik-adik, dengarkan. Sekarang kalau Anda bersusah payah, pisah dari orang tua, hidup prihatin, uang jajan terbatas, gak usah cemas, gak usah khawatir. Kalau kita berjuang dengan niatan baik, insya Allah Allah akan mewujudkan hajat kita. Dan kelak manusia itu ingat baik-baik ini ya, supaya saya berharap nih adik-adik kalau selesai mondok jangan mikirin fulus, jangan tergoda dengan pekerjaan aja. Kuliah yang tinggi, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Karena dengan ilmu itu kita bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala sekaligus dihormati oleh manusia. Anda tidak dihormati dengan duit yang Anda punya, dengan jabatan yang Anda miliki, Anda dihormati dengan paling tidak dua hal. Satu dengan ilmu, kedua dengan akhlak. Adik-adik, saya bukan berasal dari keluarga kaya raya. Saya tidak mengada-ngada dengan cerita ini. Ibu saya waktu memberangkatkan saya ke Kairo, mungkin ibu saya menyimak video ini ya. Saya waktu berangkat ke Kairo, adik-adik, ibu saya itu nggak punya biaya memberangkatkan dengan cara menjual barang berharga miliknya yang sampai sekarang saya nggak tahu barang itu apa. Karena waktu itu saya harus berangkat dengan uang minimal 13 juta. 11 juta untuk ongkos, bekal kira-kira 1 juta. Sampai di sana pun harus ada bekal buat beli kasur, buat beli ini dan lain-lain. Ibu saya menjual barang berharga miliknya buat saya pergi ke luar negeri, pengen belajar. Meraih cita-cita pengen jadi penulis seperti Profesor Quraisy Shihab. Tahu Profesor Quraisy Shihab ya? Ahli tafsir, punya tafsir Misbah 15 jilid itu. Ibu saya mengabulkan permintaan saya diberangkatkan ke Kairo. Adik-adik semuanya, saya kalau seandainya berasal dari keluarga kaya raya, bapak saya anggota dewan, ibu saya seorang pejabat, saya punya mobil mewah, rumah saya mewah, saya punya istana, saya nggak mungkin ada di sini sekarang, nggak mungkin ngarang buku, saya nggak mungkin belajar serius. Karena biasanya orang yang punya kemampuan materi lebih, yang punya duit banyak, biasanya malas belajar, bener nggak? Betul. Kenapa? Ya dia nggak punya dorongan lebih, ngapain? Ngapain gue susah-susah belajar? Orang tua sudah punya duit, ibu udah punya duit, udah punya jabatan, gak usah mikir-mikir lagi. Tapi lihat, kalau sekarang ada di antara adik-adik yang hidupnya terbatas, orang tuanya merasa sebagai orang tua yang kurang mampu, jangan cemas, jangan putus asa. Saya berasal dari keluarga begitu. Asalkan dengan satu catatan, Anda tekadkan niat
memperbaiki hidup, mendekatkan diri kepada Allah, berusaha sebisa mungkin raih cita-cita dan yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkan dan dia tidak akan mengecewakan. Kalau saya orang mampu dari dulu, orang yang berduit, gak mungkin saya ngarang buku beginian yang 13 biji yang tadi disebutkan itu, gak mungkin. Saya mengarang buku, menulis, belajar serius pagi, siang, malam, tentu ada mainnya, pasti ya. Kalau belajar pasti ada mainnya. Saya belajar serius adik-adik karena saya merasa saya harus membahagiakan orang tua saya. Saya harus merasa membayar, dua tanda petik, tentu gak bisa dibayar orang tua ya. Tapi membalas budi orang tua yang sudah berkorban untuk anaknya. Lihat, kalau Allah mentakdirkan keterbatasan itu tanda bahwa Allah ingin kita berusaha, bukan berputus asa. Jangan cemas, nanti saya kuliah dari mana biayanya, saya punya keahlian apa. Gak ada manusia yang diciptakan sebagai sampah. Adik-adik, dengarkan saya, tidak ada manusia yang diciptakan sebagai sampah. Semuanya punya yang membedakan apa? Itu ada Pak Ustadz yang suka nganggur-nganggur itu orang-orang, mohon maaf begitu ya, yang tidak jelas hidupnya. Itu bukan karena Allah menciptakan mereka sebagai manusia yang tidak berguna, tapi karena merekanya malas mencari kelebihan, malas mencari keistimewaan dirinya. Kamu punya bakat, adik-adik sebelah sini punya bakat. Tidak harus jadi ustadz ya. Tidak harus jadi ustadz, tidak harus jadi penulis. Punya bakat, kembangkan bakat itu, jadi orang bermanfaat, berbagi kepada sesama manusia, dekatkan diri kepada Allah, kelak kita akan mati, sukses dunia akhirat. Caranya begitu. Jangan pernah cemas, jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih dengan keadaan orang tua. Saya alhamdulillah, hadza laisa min bab tahadduts anin nafs. Ini bukan dalam konteks membicarakan atau membanggakan diri. Saya menyampaikan ini adik-adik terus terang hanya ingin memotivasi bahwa kalau kelak adik-adik berharap pengen gak jadi penulis, pengen gak saya tanya coba. Kalau seandainya ada yang mau, tentu gak semuanya. Gak seru dunia ini kalau semuanya jadi penulis, ya enggak? Kalau semua jadi ustadz gimana ceritanya? Siapa yang diceramahin? Tidak semua harus jadi penulis, tapi kalau adik-adik mau nanti berkarya, menulis, kemudian enak. Jadi penulis itu enak. Kalau kita udah nggak ada, jasad kita udah terkubur di atas tanah, apa yang kita tulis bisa bermanfaat bagi orang-orang yang sedang berjalan di atas tanah, betul? Ya, lihat, tahu Imam Ghazali, tahu Imam Nawawi, Imam Tobari, Ibnu Katsir dan lain-lain, itu udah nggak ada adik-adik. Semuanya itu udah lewat. Semuanya sudah lewat, sudah terkubur. Tapi sampai sekarang dibaca di pesantren. Qalal Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qalal Imamun Nawawi. Qala fulan. Diiringi dengan doa rahimahullahu ta'ala. Berapa jumlah juta manusia yang ngomong semoga Allah merahmati Imam Ghazali, Imam Tirmidzi, Imam Bukhari, Imam Tobari, Imam Ibnu Katsir, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Berapa banyak manusia yang ngomong kayak begitu. Nyaman gak kira-kira kita di kuburan? Nyaman gak? Didoain sama banyak orang. Apa gak mau? Adik-adik gak mau? Gak apa-apa. Ulama itu sebagian di antara mereka ada yang hidupnya terbatas. Gak apa-apa. Yang penting nanti kita sudah wafat, kita bermanfaat. Itu menjadi amal jariah yang terus mengalir ketika kita sudah wafat. Terkubur jasad kita di bawah tanah. Saya berharap mudah-mudahan sedikit kalimat ini paling tidak memberikan secercah harapan. Adik-adik jangan putus asa ya. Jangan putus asa, jangan patah semangat, belajar terus menerus, yakin Allah akan mengabulkan. Yang tidak kalah penting adik-adik untuk saya sampaikan, adik-adik mohon perhatikan ini. Kalau pengen berhasil dalam hidup, pegang omongan saya ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini." Apa lanjutannya? Bagus. Lihat adik-adik, apa itu Allah berkata apa di situ? Allah telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali Dia. Menyembah Allah. Jadi kita diperintahkan jangan menyembah sesuatu kecuali Allah. Tahu nggak lanjutannya apa adik-adik? Menyembah kepada Allah, sampingnya apa? Wabil walidain ihsana. Kepada orang tua, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Lihat, kebayang nggak adik-adik? Menyembah Allah di satu sisi disandingkan dengan berbakti sama orang tua. Subhanallah, artinya apa itu?
berbakti sama orang tua, lihat, disandingkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu perkara yang sangat agung. Ada banyak rahasia di sana. Adik-adik kalau pengen hidup sukses, tolong ingat pesan ini baik-baik ya. Tanamkan dalam hati adik-adik semuanya sekarang kalau belajar, setelah selesai belajar dari pondok kuliah, setelah selesai kuliah S1, S2, S3, tanamkan dalam hati, aku ingin berbakti dan membahagiakan orang tuaku. Niatkan itu, niatkan itu. Sembah Allah, ibadah yang baik, ibadah yang benar, jangan tinggalkan sholat. Yang tidak kalah penting, bangun hubungan baik dengan kedua orang tua. Niatkan dalam hati, aku ingin berbakti sama orang tua, insya Allah Anda akan berhasil dalam hidup. Saya diajarkan begitu dulu dan diamalkan, alhamdulillah. Sholat berjalan, ibadah berjalan, bakti kepada orang tua sampai detik ini. Dan alhamdulillah Allah mengabulkan apa yang saya mau, dan saya berharap adik-adik pun punya nasib yang sama. Apakah ini sudah cukup adik-adik? Apakah sudah cukup para santri? Apa mau langsung belajar ini? Langsung belajar enggak? Langsung belajar apa langsung cerita lagi? Tuh kan, santri itu begitu sekarang, ya. Jadi kita akan bermanfaat, kita akan berguna dan punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa adik-adik? Dengan ilmu atau dengan harta? Dengan ilmu. Lihat, buka Quran dari awal sampai akhir ya. Nanti kalau pulang ke pondok, buka Al-Quran dari awal sampai akhir. Ada nggak ayat yang tegas dalam Quran Allah mengangkat derajat orang-orang yang memiliki harta banyak? Ada nggak? Tahu nggak, banyak ayat Quran bahkan hadis memuliakan orang-orang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Lanjutannya apa? Walladzina utul ilm, walladzina utul ilm. Mereka yang diberikan ilmu, darajat, derajat, beberapa derajat. Seolah-olah derajatnya bertingkat-tingkat, sangat tinggi derajatnya orang berilmu itu. Jadi kalau adik-adik selesai mondok, jangan kerja dulu, cari ilmu. Saya sering ngasih nasihat sama santri-santri begitu, adik-adik jangan tergoda dengan duit doang. Duit itu gampang dicari, ya Allah. Dengarkan adik-adik, adik-adik tolong dengarkan. Saya dulu dikasih orang tua duit 1 juta 1 bulan kuliah di luar negeri. Kamu kalau pergi ke Jakarta atau di Bandung lah katakan, kuliah di Bandung, ini mahasiswa nih, tanya berapa uang saku sebulan? Itu 3 juta, 4 juta, saya 1 juta adik-adik selama sebulan dan itu cukup. Kebayangkan hidupnya kayak apa? Makannya kayak apa, kebayangkan? Itulah seharusnya pelajar, hidup prihatin sederhana, dan pesantren menyediakan itu. Makanya pesantren menyediakan hidup sederhana supaya kita terlatih mentalnya. Nanti menjadi orang yang tumbuh sebagai orang yang bermental kokoh. Gak cepet cengeng, gak cepet mengeluh, apapun dihadapi demi tujuan yang mulia, belajar mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik, lihat. Ini sebetulnya mengarah ke sana karena ada layar di sana ya? Hah? Oh, saya salah paham. Kirain saya mereka sedang bengong. Oh, Anda sedang memerhatikan ke sini? Oh iya. Adik-adik, jadi sekali lagi saya ingin berpesan bahwa keterbatasan hidup itu bukan alasan untuk tidak memperjuangkan hidup. Oh bagus itu ya kuatnya. Keterbatasan hidup bukan alasan untuk tidak bertahan dan memperjuangkan hidup. Justru keterbatasan itu adalah alasan paling layak untuk kita jadikan untuk memperbaiki hidup. Kalau kita hidup dalam keadaan mewah, serba ada, kadang-kadang kita malas. Bersyukurlah kalau kita ditakdirkan sebagai santri, hidup sederhana, makan tempe tahu, tidur bareng-bareng, mandi bareng-bareng juga kan? Bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita di tempat yang cocok. Bersyukur sama Pak Kiai di sini. Bersyukur sama para ustadz dan asatizah di sini. Dengan tempat ini mental Anda dididik, mental Anda ditempa, suatu saat nanti menjadi manusia sungguhan yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Baik, saya tetap diminta untuk menyampaikan materi ya. Karena bagaimanapun ini agendanya bedah buku. Saya kira itu cukup ya Pak Moderator. Berapa menit saya dikasih waktu? Untuk sekarang 30 menit dulu, ada 9 menit lagi, nanti dilanjut penampilan. Baik. Selebihnya nanti mudah-mudahan ada kesempatan lain ya. Karena saya bukan motivator sesungguhnya. Tapi karena diminta ya gimana lagi. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi sedikit motivasi supaya tidak
risau dengan masa depan. Belajar yang benar, niatkan yang baik, bakti sama orang tua, Anda akan berhasil. Adik-adik semuanya, buku yang saya tulis ini buku ke-13. Buku ke-13 ini judulnya Dasar-Dasar Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syarah, Analisis dan Syarah atas kitab Ummul Barahin. Adik-adik perlu tahu, ada kitab namanya Ummul Barahin, itu kitabnya tipis. Tipis setipis-tipisnya. Setipis tempe triplek. Tahu tempe triplek istilah orang pesantren tuh ya? Nggak tahu di sini istilahnya apa. Setipis tempe kitab itu, tipis sekitar 8 halaman. 8 halaman segini doang. Tapi subhanallah, itulah ulama, kehebatan ulama. Mengarang kitab tipis, tapi kemudian disyarah. Disyarah itu artinya dikomentari, diperjelas. Dikuak makna-maknanya dari kitab yang tipis itu. Kemudian muncul syarah-syarah yang beragam. Disyarah oleh para ulama dengan puluhan syarah. Dari mulai yang tipis sampai yang tebal. Nah, syarahnya itu kadang-kadang diberikan syarah lagi. Itu kitab tipis. Nah, yang saya tulis ini syarah yang berbahasa Indonesia. Menjelaskan dasar-dasar akidah Islam menurut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tahu nama kitabnya adik-adik? Yaitu yang tadi saya sebut, yang di bawah itu. Ummul Barahin. Apa artinya Ummul Barahin? Panitia, tolong penerbit Kaira kalau ada santri yang bisa jawab apa makna Ummul Barahin, dikasih buku. Ayo yang tahu nama artinya Ummul Barahin dan kenapa disebut Ummul Barahin? Lihat buku dulu. Tetiasa tuh neng buka lama bisa tuh. Langsung nggak ada yang tahu karena nggak dibaca. Lihat buku dulu. Adik-adik, Ummul Barahin itu artinya induk dari bukti-bukti. Jadi dari judulnya aja kita bisa tahu bahwa akidah Islam yang kamu yakini itu Allah ada, dia tidak bermula, qidam, baqa, mukhalafal. Hafal nggak sifat yang 20 itu hafal nggak? Hafal sampai sami'an, basiran, mutakalliman hafal. Kita meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi, dia punya sifat amanah, sidq, tabligh, fatana dan lain-lain. Adik-adik harus tahu dan nanti silahkan dibaca kalau perinciannya. Bahwa semua dasar-dasar keyakinan yang kita peluk itu ada buktinya, ada dalilnya. Jadi kita itu nggak mengenal istilah harus dipercaya tapi nggak ada buktinya, nggak. Semua akidah Islam itu memiliki sandaran dan bukti yang jelas, yang pasti, yang bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Ayo, sekarang saya mau menjelaskan sesederhana mungkin ya. Saya nggak mau bicara secara akademis seperti halnya di hadapan para mahasiswa atau di kampus supaya adik-adik lebih paham. Adik-adik semuanya percaya Tuhan ya? Percaya Gusti Allah Subhanahu wa taala, percaya? Ayo, sekarang pertanyaan kedua nih. Kalau ini nggak bisa dicari di buku. Bagaimana caranya kalau kita ditanya apa buktinya kalau Allah ada? Ada yang bisa menjawab? Jangan pakai ayat Quran, karena ada orang yang nggak percaya sama Quran. Harus dengan dalil, harus dengan argumen rasional. Rasional itu artinya masuk akal. Ada yang bisa jawab, kenapa kamu percaya Allah itu ada? Lihat, anak pesantren kadang-kadang nggak tahu, dikasih pertanyaan begini. Sebagai bukti bahwa kita harus terus mengajarkan akidah ini, karena akidah itu ibarat fondasi adik-adik. Akidah itu adalah fondasi. Lihat, adik-adik, tolong lihat bangunan ini. Lihat, adik-adik yang sebelah sini lihat bangunan ini. Saya mau nanya sekarang, kalau bangunan ini nggak ada fondasinya, bisa ada nggak? Bagus. Akidah itu, ilmu akidah itu adalah fondasi dari semua keilmuan Islam. Semuanya. Sekarang adik-adik pasti tahu ada ilmu namanya fiqih, tafsir, hadis, ya. Coba, seorang ahli tafsir menjelaskan Quran, menjelaskan makna-makna Al-Quran, ya kan? Dikaranglah kitab-kitab yang beragam. Tapi kalau ditanya, Quran yang kamu tafsirkan itu firman Allah atau bukan? Harus dijawab dengan dalil. Harus dijawab dan itu jawabannya hanya ada dalam ilmu akidah. Oh, kamu bicara Allah, Bapak Ibu hadirin sekalian, ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada orang nanya, emang Allahnya ada, Pak? Emang Allah itu ada, beneran ada? Ayo gimana kalau ada orang nanya kayak begitu? Kamu masih menjadi muslim, percaya dengan ajaran Islam? Ya, saya percaya. Kenapa kamu jadi muslim? Apa buktinya kalau Islam itu agama yang benar? Kadang-kadang kita nggak tahu, nggak bisa jawab kan? Iya kan? Kamu percaya Nabi Muhammad? Emang itu beneran Nabi ya?
Kau bicara, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Emang Nabi Muhammad itu beneran nabi? Gimana cara ngebuktiinnya bahwa Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan agama Islam adalah agama yang benar? Saya mau menjelaskan hari ini sesederhana mungkin tentang pertanyaan-pertanyaan itu. Ada yang bisa jawab nggak dengan pertanyaan pertama tadi? Ayo. Ayo sini dapat buku. Dapat buku beneran, saya mah nggak bohong. Santri mah nggak bohong. Ini santri bukan, kalau santri mah jangan. Ustad. Hah? Ayo santri nggak apa-apa sini, maju ya sini, harus maju. Ayo. Nah, ayo kasih tepuk tangan dulu, Nah. Sini. Nggak boleh malu-malu. Ayo tar dulu sini. Tar dulu. Anda kena jebakan ini artinya. Sini dulu. Ayo. Namanya siapa? Sadam. Anak santri putri pada tahu sama Sadam nggak? Oh nggak tahu, kesempatan. Namanya siapa? Sadam Zaki. Sadam cita-citanya jadi apa kalau boleh tahu? Jadi orang bermanfaat. Jadi orang bermanfaat mah banyak atuh. Dokter, petani, pedagang, semuanya manfaat. Jadi apa spesifik? Gak punya cita-cita ini. Insya jadi guru, Ustaz. Hah? Jadi guru. Beneran jadi guru? Iya, Ustaz. Kalau gajinya kecil gimana? Masih mau jadi guru nggak? Karena yang diamalkan ilmu. Oh, yang diamalkan ilmu. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi guru. Ayo Sadam, kalau ditanya sama orang, Allah itu yang beneran ada, gimana cara jawabnya? Ayo. Karena ada. Pegang mic-nya. Jangan gemeteran, biasa aja. Jika kita ditanya Allah itu ada, maka jawaban saya itu karena ada yang diciptakannya. Apa? Ada diciptakannya. Bagaimana cara membuktikannya? Dengan adanya kita sebagai makhluknya. Ya gimana cara, terus bagaimana kesimpulan kok Allah ada gitu loh. Ayo gimana nyusunnya? Nyusun dalilnya gimana ayo? Untuk meyakinkan bahwa Allah itu ada, bahwasannya nervous, deg-degan. Ayo gimana? Kita yakin bahwasannya Allah itu ada karena Ialah menciptakan kita sebagai makhluk dan makhluk-makhluk lainnya. Ya, apa buktinya? Itu pertanyaannya. Apa buktinya Allah menciptakan kita? Itu buktinya, itu pertanyaannya. Lah, bingung kan? Bingung. Ini gemeteran ini. Aduh, tahan. Ayo, gimana? Ayo, cepetan. Keluarin. Khodam ya, keluarin. Khodam ya, keluar ini. Ayo, cepetan. Karena ada dasar bukti ada penciptanya. Gini aja, udah intinya nggak bisa jawab lah intinya kan, bisa jawab. Tapi kalau saya kasih buku mau dibaca nggak itu buku? Mau dibaca, kasih tepuk tangan dulu. Nih, saya kasih langsung buku sayanya nih, seret, tuh udah, langsung tuh silahkan dibaca. Ada kasih tepuk tangan, ada ya. Dah, cukup ya, hadir satu aja. Adik-adik, lihat, saya nggak mau. Sebetulnya saya sejak awal berniat, saya sudah bawa laptop, bawa materi, ingin memaparkan bagaimana perkataan orang-orang Barat, para filsuf, gitu ya, dan pemikiran mereka itu bisa kita jawab dengan kitab kuning, dengan kitab yang kita pelajari di pesantren. Subhanallah, Anda tidak rugi belajar di pesantren itu. Kalau Anda belajar dengan tekun sampai nanti jadi sarjana, sekolah S1, belajar kepada ahlinya, hampir semua pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh itu sekarang yang disampaikan sama orang-orang barat itu bisa dijawab dan jawabannya sudah ada dalam kitab ulama kita. Masalahnya kita nggak belajar. Sebenarnya saya ingin memaparkan itu ya, tapi karena keadaan kayaknya nggak memungkinkan. Mungkin nanti ada sesi kedua ya, sesi kedua. Baik, nanti sesi kedua. Sekarang saya ingin menjelaskan kepada adik semua, kalau ada orang nanya Allah itu ada, gimana cara buktiinnya. Adik-adik semuanya, lihat sini. Saya berikan permisalan yang lebih gampang lagi. Lihat mic ini, yang saya pakai nih mic ini nih. Ayo, saya mau nanya sama semuanya. Kira-kira ini mic ada yang buat apa enggak? Jawab dengan akal sehat kamu. Jawab, ada yang buat enggak? Ada. Masuk akal nggak kalau ada orang bilang mic itu mengadakan dirinya sendiri, nyusun sendiri gitu, mungkin nggak?
Gak mungkin. Lihat tuh, akal sehat kita itu sengaja sama Allah dibuat supaya kita bisa sampai pada kesimpulan bahwa dia benar-benar ada. Jadi akal kita itu percaya bahwa setiap akibat pasti ada sebabnya. Lihat adik-adik bangunan ini. Mungkin gak kalau gak ada yang nyusun bangunan ini bisa berada dengan dirinya sendiri? Mungkin apa enggak? Gak mungkin. Bangunan ini ada yang buat, mic ini ada yang buat, handphone yang saya gunakan ada yang buat, semuanya ada yang buat. Berarti alam semesta tadinya kan gak ada alam itu. Kemudian sekarang ada. Kalau tadinya dia tidak ada kemudian ada, berarti ada yang mengadakan atau tidak? Pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Nah, yang mengadakan itulah yang kita sebut sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Jadi kalau kita mengatakan Allah ada, masuk akal apa enggak itu? Masuk akal apa enggak itu? Masuk akal dong. Kamu ngelihat barang-barang aja ada yang buat kok. Masa alam semesta kagak ada yang buat, ya enggak? Ayo. Masa handphone gak ada yang buat? Handphone. Nih, saya mau nanya adik-adik. Pernah enggak ketemu sama yang buat mic ini? Pernah enggak? Enggak pernah kan? Saya enggak pernah, adik-adik enggak pernah. Tapi kita yakin enggak bahwa dia beneran ada? Yakin enggak? Yakin. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah kita lihat. Enggak pernah kita berjumpa dengan dia karena dia enggak bisa dilihat. Allah terlalu besar untuk dilihat. Tapi kita yakin bahwa dia ada. Kenapa? Karena ada alam semesta yang sekarang diciptakan. Tadinya alam ini tidak ada, kemudian ada, berarti ada yang mengadakan. Dan itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jawaban paling mudah. Kalau adik-adik belajar nanti jurusan akidah filsafat, dirinci lagi ratusan halaman. Untuk mengatakan Allah ada, dalilnya seabrek-abrek. Dalilnya seabrek-abrek. Tentu kita gak punya kesempatan yang cukup ya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau kita percaya Allah itu kepercayaan yang sangat masuk akal. Karena gak mungkin ada alam, tadinya tidak ada kemudian ada. Lalu mengadakan dirinya sendiri. Dia pasti ada yang mengadakan dan itulah Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa menit lagi Mas? Sudah habis lewat 3 menit. Oh, lewat 3 menit. Oke, berarti diringkas dulu ya. Tentang ketuhanan. Allah itu ada dengan cara begitu membuktikannya. Silakan nanti rinciannya bisa dibaca di buku. Sekarang kalau ada yang nanya, Muhammad alaihissalatu wassalam nabi atau bukan? Bagaimana cara menjawabnya? Ya nabi, kita semua sepakat. Beliau adalah nabi. Tapi buktinya apa? Kalau beliau seorang nabi. Adik-adik, saya kasih jawaban yang paling gampang. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi jujur atau tidak? Tahu nggak gelarnya Nabi Muhammad sebelum jadi nabi itu apa gelarnya? As-Sadiqul Amin, orang jujur lagi terpercaya, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah minum khamar, tidak pernah berzina, tidak pernah nyembah patung, terbebas dari akhlak-akhlak yang buruk, orang jujur terpercaya. Lihat, saya mau nanya adik-adik, contoh paling sederhana nih, adik-adik kalau punya pacar, yang satu tukang ngibul, yang satu jujur, milih mana? Lebih percaya yang mana maksud saya, yang jujur atau tukang ngibul? Kalau pacar yang jujur ngomong apa aja kadang dipercaya, betul nggak? Gitu kan? Kalau yang tukang ngibul, dia ngomong apa aja kita dustakan, ya kan? Nah, lihat, Nabi Muhammad Allah ciptakan sebagai manusia yang tidak pernah berbohong sama sekali, jujur. Kemudian beliau itu adik-adik semuanya, Nabi Muhammad itu tidak pernah sekolah, tidak membaca dan menulis. Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar kepada rabi Yahudi ataupun pendeta Nasrani. Beliau itu nabi yang ummi, la yaqra wa la yaktub, tidak membaca, tidak menulis. Tapi adik-adik baca Al-Quran. Di Al-Quran itu dari awal sampai akhir, Masya Allah, ada kisah Nabi Adam, Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ad, Thamud, Fir'aun, Bani Israel, ya kan? Ashabul Kahf, Al-Imran, Maryam, semua kisah-kisah masa lampau itu diceritakan dalam Al-Quran. Bukan semua, sebagian besar. Kisah-kisah yang ada dalam kitab orang Nasrani itu ada dalam Quran sebagian dan dikoreksi. Jadi sebagian kisah Al-Quran itu mengoreksi kisahnya orang yang termaktub dalam kitab orang Nasrani. Nabi Muhammad gak pernah belajar. Kemudian dalam Quran itu ada penjelasan surga, neraka, malaikat, hisab, nasib orang-orang yang durhaka, nasib orang-orang beriman. Ada penjelasan tentang Allah. Allah itu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia Esa war rahmanur rahimul malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Sifat-sifat Allah dijelaskan secara terperinci. Padahal beliau tidak pernah belajar. Saya mau nanya sekarang. Kalau begitu Nabi Muhammad dapat Quran itu dari siapa? Gak mungkin dari dirinya sendiri.
Karena beliau tidak mengakui Quran sebagai karyanya. Qul ma yakunu li an ubadilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai. Nabi Muhammad terus terang mengatakan bahwa apa yang didapatkannya adalah wahyu dari Allah. Beliau orang jujur, terpercaya, tidak pernah berbohong. Datang dengan kitab suci, berisikan pengetahuan yang banyak, beliau tidak pernah belajar. Dengan demikian kita bisa menarik kesimpulan, kalau begitu itu bukan pengetahuan biasa. Karena kalau pengetahuan biasa harus belajar, betul nggak? Iya dong. Berarti kalau begitu Nabi Muhammad menerima pengetahuan itu dari Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau begitu beliaulah utusan Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia biasa seperti kita. Nah, nyambung satu lagi. Dalam akidah itu kita percaya dengan ini, waktunya terbatas ya. Jadi harus saya cepat-cepat. Adik-adik percaya surga neraka apa enggak? Oke, pernah ngelihat apa enggak surga neraka itu? Pernah lihat malaikat enggak? Jin pernah lihat jin? Pocong, tuyul, suster ngesot itu bukan jin yang dimaksud. Itu dongeng orang Indonesia. Jin itu ada, gak pernah kita lihat. Jin, malaikat, surga, neraka, setan, iblis dengan semua rinciannya itu gak pernah kita lihat adik-adik. Tapi saya mau nanya, kalau sesuatu tidak terlihat apa artinya tidak ada? Bisa jadi sesuatu tidak terlihat tapi dia ada kan? Saya gak pernah ngelihat nih ya pembuat mic ini, tapi dia ada. Dengan akal saya mengatakan dia ada. Surga, neraka dan hal-hal gaib itu adik-adik gak pernah kita lihat. Tapi kenapa kita percaya? Apa dasarnya? Kalau ada orang nanya, apa dasarnya kamu percaya surga, neraka dan hal-hal gaib itu? Jawabannya adik-adik, karena itu disampaikan oleh seorang manusia yang sudah terbukti sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika terbukti Nabi Muhammad adalah seorang nabi dan beliau mengabarkan ada hal-hal gaib semacam itu, maka sebagai konsekuensi logisnya itu benar-benar ada dan kita tidak punya celah untuk mendustakannya, sebagaimana kita tidak punya alasan untuk mendustakan semua ajaran Islam karena semuanya bersandar pada bukti-bukti yang valid, yang sahih dan masuk akal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita belajar lagi ya, belum selesai nih, belum selesai. Bukunya belum dibedah ini, kan judulnya bedah buku, belum dibedah bukunya. Oke, sekarang saya mau menjelaskan secara khusus 30 menit untuk materi sepenuhnya. Oke, tadi saya katakan bahwa kalau alam semesta ini ada dari ketiadaan, berarti dia ada yang mengadakan. Masuk akal nggak itu? Ya iya dong, baju yang kamu buat nggak mungkin menyusun dirinya sendiri, pasti ada yang buat. Pasti ada yang buat, ada yang ngejahit gitu loh. Alam semesta ini tadinya nggak ada, kemudian ada. Sama kayak baju kamu tuh, tadinya nggak ada, kemudian ada yang nyusun. Berarti alam semesta ini ada yang buat, ada yang mengatur alam semesta ini. Tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau dikatakan alam itu tadinya nggak ada, kemudian ada, jelek aja sekonyong-konyong. Nggak ada. Nah sekarang pertanyaan adik-adik, suka ada pertanyaan begini, saya mau mengoreksi beberapa pemahaman yang keliru. Beberapa pertanyaan yang suka muncul di benak anak-anak muda. Tahu nggak pertanyaannya apa katanya? Oke, Allah itu ada, Tuhan itu ada, tapi siapa yang mengadakan Allah? Siapa yang menciptakan Allah? Suka ada yang pertanyaan gitu nggak? Iya, sekarang saya mau jawab adik-adik. Adik-adik, lihat semuanya ke depan atau ke layar silahkan. Saya mau nanya sekarang, tolong dilihat contoh saya ini baik-baik. Orang bayar hutang nih. Ada orang namanya A, kita sebut ya. Saya bilang sama si A, A, kamu itu jangan bayar hutang ke saya kecuali setelah si B. Si A punya hutang sama saya nih. Terus saya bilang sama si A ini, katakanlah ini namanya siapa nih? Ustadz ini namanya siapa nih? Ustadz apa nih? Fajar, Ustadz. Oh, Ustadz Fajar. Ustadz Fajar punya hutang sama saya. Bilang saya sama Ustadz Fajar. Ustadz Fajar jangan bayar hutang kecuali setelah si B. Kemudian saya bilang sama si B juga, yang B ini, kamu jangan bayar hutang kecuali setelah si C. Sama si C, saya bilang juga, kamu jangan bayar hutang kecuali setelah si D. Sama si D, saya bilang juga, kamu jangan bayar hutang kecuali setelah si E. Terus begitu sampai tidak ada ujungnya. Pertanyaan saya sekarang, ada yang bayar hutang gak itu pada ujungnya? Ada yang bayar hutang gak? Gak konek. Oke, sekarang makan nih, makan. Oke, kalau belum ngeh, saya bilang sama seseorang, kamu jangan makan ini kecuali setelah si A. Sama si A saya bilang, kamu juga jangan makan makanan kamu kecuali setelah si B makan. Sama si B saya bilang, kamu jangan makan makanan punya kamu kecuali setelah si C.
Sama si C saya bilang juga, kamu juga jangan makan kecuali setelah si D. Digantungin semuanya. Ada yang makan gak itu pada akhirnya? Bagus, gak ada yang makan kan? Itu namanya silsilah sebab akibat yang tidak berakhir. Mungkin apa enggak itu? Kalau A bergantung kepada B, B kepada C, C kepada D, C kepada sampai nggak ada ujungnya. Mungkin apa enggak itu? Nih lihat, kalau saya gantungin tadi soal makan itu, gak ada yang makan ujungnya kan? Nah alam semesta ini adik-adik terdiri dari silsilah sebab akibat. Alam semesta ini A disebabkan oleh B, B oleh C, C oleh D, C oleh E dan seterusnya. Itu kalau nggak ada ujungnya, kalau ini silsilah ini nggak ada ujungnya, alam ini nggak bakal ada. Sama kayak tadi itu nggak bakal ada yang makan kalau digantungin terus, ya nggak? Sama halnya kayak bayar hutang tadi. Ini nggak boleh bayar hutang kecuali setelah ini setelah ini, nggak ada ujungnya, nggak bayar hutang ujung-ujungnya. Alam semesta ini kalau berisikan sebab, silsilah sebab akibat yang tidak berakhir, nggak bakal ada. Tapi kan sekarang faktanya alam ini ada. Berarti kalau begitu silsilah sebab akibat ini berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan dan tidak diciptakan oleh yang lain. Dialah yang menjadi pencipta utama di balik alam semesta ini. Kalau dia nggak ada, alam ini nggak bakal ada. Nah sekarang lihat di sini. Kalau kita sudah sepakat Allah ada, kemudian dia itu adalah sebab yang tidak disebabkan oleh yang lain atau tidak diciptakan oleh yang lain, berarti salah kalau kita nanya siapa yang menciptakan Allah, iya enggak? Kamu mengatakan siapa yang menciptakan Allah itu seolah-olah bertanya siapa yang menciptakan sesuatu yang tidak tercipta dan tidak masuk akal. Masa sesuatu yang enggak diciptakan bisa dikatakan siapa yang menciptakannya? Enggak bisa. Saya bisa mengatakan siapa yang menciptakan kursi ini. Ada jawabannya si fulan. Oh fulan siapa sebabnya? Ada lagi jawabannya ya kan? Fulan siapa sebabnya? Ada lagi jawabannya. Karena itu makhluk. Sesuatu yang bisa jadi ada bisa jadi tidak ada. Pasti ada sebabnya. Allah subhanahu wa ta'ala adalah wajibul wujud. Wujud yang niscaya yang tidak bergantung kepada yang lain. Allah harus ada. Nah itulah kalau kita belajar Ummul Barahin. Adik-adik nanti kalau baca Ummul Barahin di bab-bab awal ada pembahasan ahkamul akal, hukum-hukum akal. Ada wajib, ada mungkin, ada mustahil. Silahkan dibaca itu ya nanti. Nah lihat adik-adik, supaya lebih keren sedikit. Saya ingin membuktikan tadi saya mengatakan apa yang dipaparkan sama Imam Sanusi. Saya belum menyebutkan pengarang Ummul Barahin ya. Pengarang Ummul Barahin namanya Imam Abu Abdullah Yusuf Imam Sanusi, gampangnya gitu aja lah ya, Imam Sanusi. Abu Abdullah As-Sanusi. Imam Sanusi berasal dari daerah Maghrib. Daerah Maghrib, daerah barat Islam. Yang sekarang tuh Maroko, Tunisia tuh disebutnya Maghrib. Imam Sanusi itu dari sana. Adik-adik, kalau adik-adik baca kitab Ummul Barahin, di awal tuh ada pembahasan ahkamul akal, hukum-hukum akal. Hukum akal itu ada 3. Ada wajib, contohnya seperti zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang tidak mungkin tiada, dia sudah pasti ada. Ada mungkin, sesuatu yang bisa jadi ada, bisa jadi tiada. Ada namanya mustahil, sesuatu yang tidak mungkin ada. Itu agak sedikit rumit, silahkan nanti dibaca. Tapi saya membuktikan bahwa ada orang-orang barat yang punya pandangan, yang punya pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhan? Dan pertanyaan itu kadang-kadang gak bisa dijawab sama sebagian orang Islam. Pada jawabannya udah ada. Kalau dia paham hukum akal yang tidak tadi itu. Yang 3 tadi saya sebutkan itu. Lihat. Bertrand Russell. Udah mulai pada ngantuk kan? Kata saya juga apa? Kalau belajar beginian pasti bawaannya ngantuk. Ya enggak? Santri putri ngantuk enggak? Oke. Masih mau lanjut apa enggak? Lanjut. Oke, dengerin ya. Lihat nih. Kamu belajar kitab kuning di pesantren, kalau belajarnya benar itu bisa membantah pikiran-pikiran orang-orang barat itu. Saya bacain nih, bahasa Inggris. Bertrand Russell dalam salah satu bukunya menyebut begini. Ada buku tipis, Why I Am Not Christian. Kenapa saya bukan seorang Nasrani. Bertrand Russell seorang filosof, orang ateis. Ateis itu artinya gak percaya Tuhan ya adik-adik. Dia itu gak percaya Tuhan. Orang pinter tapi gak percaya Tuhan. Makanya kecerdasan tuh nggak jadi jaminan orang bisa bener, ya. Ada kalanya orang cerdas, saking cerdasnya kadang-kadang oleng gitu loh, otaknya oleng. Itulah Bertrand Russell. Lihat. Dalam salah satu bukunya Bertrand Russell
Ada kutipannya agak panjang, tapi saya ingin mengutip yang pendeknya aja, yang relevan atau cocok dengan pembahasan kita. Kata Bertrand Russell nih, setelah dia ngutip panjang itu, until one day, suatu hari, kata Bertrand Russell, at the age of 18, waktu dia usia 18 tahun, masih remaja, I read John Stuart Mill's autobiography and I there found this sentence. My father taught me that the question who made me cannot be answered, since it immediately suggests the further question who made God. Who made God? Siapa yang mengadakan Tuhan? Siapa yang buat Tuhan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Tuh lihat tuh, dia nanya kayak gitu tuh. Kayak tadi yang saya tanyain itu. That very simple sentence showed me as I still think the fallacy in the argument of the first cause. Nah ini ungkapan ini. If everything must have a cause, then God must have a cause. Kata Bertrand Russell, dia mikir-mikir. Kalau katanya segala sesuatu itu ada sebabnya, terus Tuhan sebabnya siapa? Siapa yang menyebabkan Tuhan? Itu pertanyaan salah adik-adik. Kenapa salah? Tadi saya bilang, silsilah sebab akibat di alam semesta itu harus berakhir pada satu wujud yang tidak disebabkan oleh yang lain. Kalau enggak, namanya itu tasalsul. Jadi A berkatu kepada B, B kepada C, C kepada D, dan seterusnya. Itu mustahil. Dan saya sudah paparkan di buku itu bukti kemustahilan tasalsul. Kalau tasalsul itu mustahil, berarti silsilah sebab akibat ini harus berakhir pada wujud yang tidak disebabkan. Wujud yang tidak disebabkan itu namanya wajibul wujud, dan itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak disebabkan karena dirinya sendiri, berarti kita nggak bisa nanya siapa yang mengadakan Tuhan. Pertanyaan itu salah. Pertanyaan itu salah karena dia seolah-olah mengandaikan keterciptaan sesuatu yang tidak mungkin tercipta. Pusing-pusing sekalian lah. Udah terserah lah. Nanti dilihat rekaman ya. Kalau pusing-pusing lihat rekaman. Walhasil mengatakan siapa yang mengadakan Tuhan itu mustahil. Itu pertanyaan salah. Oke. Saya bingung kadang-kadang. Lebih susah sebetulnya presentasi di depan santri ketimbang di kampus ya. Ini diam-diam begini, menang-menang begitu, paham apa enggak sih sebenarnya adik? Dek, paham enggak sebenarnya? Oh paham tuh sampai begini, angkat jempol katanya, ya Allah. Oke. Kemudian adik-adik, dalam akidah itu ada 3 pembahasan, lihat. Akidah kita itu yang kita peluk semuanya kalau diringkas ada 3. Satu namanya ilahiyat. Ilahiyat itu hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Allah ada, wujud qidam baqa mukhalafal hawadits kaminasi wahdaniyah qudrah dan sampai seterusnya. Semua pembahasan yang berkaitan dengan ketuhanan namanya ilahiyat. Dibahas tuh di buku, silahkan dibaca nanti. Semua yang berkaitan dengan ketuhanan dalam Islam ada bukti-buktinya. Jadi Imam Sanusi itu kelebihannya apa adik-adik? Memaparkan dalil-dalil keagamaan dengan memaparkan akidah keagamaan dengan dalil-dalil yang bersifat meyakinkan. Dalil-dalil yang masuk akal, yang rasional. Semua dibahas. Jadi setiap sifat itu dibahas, ini dalil aklinya. Apa buktinya kalau Allah itu qidam, tidak bermula? Apa buktinya kalau Allah itu tidak berakhir? Apa buktinya kalau Allah itu tidak sama dengan makhluk? Apa buktinya kalau Allah itu esa? Semua ada bukti-buktinya. Makanya kita beragama ini dasarnya adalah ilmu, bukan asal percaya aja ya. Nah, ada beberapa keyakinan lain yang harus saya koreksi. Adik-adik, di luar sana ada orang berkeyakinan Allah itu bertempat di langit. Allah itu duduk di atas kursi seperti hanya raja duduk di atas tempat singgasananya. Melihat makhluknya begini gitu. Salah, itu keyakinan salah ya. Suka ada yang nanya, itu biasanya suka ada pertanyaan, Allah itu adanya di mana? Allah adanya di mana? Suka ada nggak adik-adik yang nanya kayak begitu? Pernah dengar nggak? Pernah dengar nggak? Itu pertanyaan salah adik-adik. Kenapa? Karena kalau kita nanya Allah di mana, pertanyaan di mana itu hanya biasa kita ajukan kepada sesuatu yang bertempat. Di mana laptop? Laptop di atas meja. Di mana misalnya kursi? Kursi di atas keramik. Di mana? Saya nanya di mana itu terkait objek yang bisa bertempat. Itu sah. Di mana ibu saya? Ibumu di dalam rumah. Ada jawabannya. Tapi sekarang saya nanya, Allah butuh kepada tempat atau tidak? Allah tidak butuh kepada tempat, Allah tidak tunduk kepada waktu. Berarti kalau begitu, kalau ada yang mengatakan Allah bertempat di langit,
di singgasana, di kursi misalnya, dia berhayal. Kalau anak kecil nggak apa-apa. Kalau anak kecil bisa kita maklumi punya hayalan kayak begitu. Anak dewasa nggak boleh. Allah itu kalau ditanya ada di mana, jawabannya apa? Allah tidak terikat dengan tempat. Allah tidak tunduk kepada waktu. Pertanyaan yang mengatakan di mana Allah itu salah. Coba sekarang, kalau ada orang mengatakan Allah ada di langit, oke. Sebelum adanya langit Allah di mana, ayo? Bingung kamu kan jawab kan? Kalau benar Allah itu bertempat di langit, oke. Sebelum adanya langit Allah di mana? Enggak ada jawabannya. Di pertanyaan Allah di mana itu salah karena Allah adalah zat yang tidak bertempat. Sebagaimana salah meyakini Allah ada di langit dalam arti bertempat di atas langit, bertempat di arasy. Allah menguasai langit, Allah menguasai arasy, menguasai alam semesta, tapi dia tidak bertempat di alamnya. Dia tidak mungkin bertempat dengan makhluk. Karena Allah itu qadim, tidak bermula, makhluk itu bermula. Tidak mungkin dan mustahil. Sesuatu yang tidak bermula bertempat pada sesuatu yang bermula. Lihat tuh. Adik-adik bisa ngomong kayak begini kalau nanti kuliah jurusan akidah filsafat ya. Pergi ke Al-Azhar nanti kuliah ngambil jurusan akidah filsafat, mudah-mudahan saya berharap kepada Allah mudah-mudahan Allah mengirim 1, 2, 3, 4 santri-santri Al-Basyariah yang bisa menekuni ilmu akidah filsafat suatu saat nanti. Menjadi seorang alim ulama yang menyebarkan ajaran Islam ke berbagai pelosok negeri Indonesia insya Allah. Adik-adik itu beberapa keyakinan yang salah. Sekarang saya mau lanjut kepada akidah, nanti kita bisa tanya jawab ya. Akidah kenabian. Kenapa kita meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi? Saya sudah kasih jawabannya tadi. Nabi Muhammad itu satu orangnya jujur, tidak pernah berbohong. Bukti-bukti sejarah hidupnya banyak. Adik-adik tahu nggak? Nabi kita itu sejarah hidupnya paling lengkap di antara nabi-nabi yang lain. Saya punya kitab di rumah judulnya Subulul Huda war Rasyad fi Hadi Khairil Ibad, 13 jilid, per jilidnya segini nih. Kisah Nabi Muhammad dari mulai hidup sampai beliau wafat 13 jilid segini per jilidnya. Ada yang lebih parah dari itu tebalnya. Saya pernah lihat kitab sirah Nabi 32 jilid di Iran. Saya lupa pengarangnya siapa. 32 jilid sirah Nabi. Belum dengan sirah Ibnu Hisham, belum dengan sirah Tabaqat Ibnu. Banyak sekali kitab sirah Nabi itu. Nabi Muhammad itu sejarah hidupnya lengkap. Orangnya jujur, terpercaya, berakhlak mulia, mengaku sebagai utusan Allah. Kemudian datang dengan bukti berupa Al-Quran. Adik-adik semuanya, Al-Quran itu adalah kitab suci yang berisikan tantangan kepada manusia dan jin. Ayo, kalian kalau ragu apakah Muhammad ini Nabi atau bukan, datangkan kitab yang semisal dengan Al-Quran, tapi nggak ada yang bisa nandingi sampai sekarang. Al-Quran itu, udah gitu, Nabi Muhammad itu nggak pernah belajar. Kok bisa orang nggak pernah belajar? Tidak membaca, tidak menulis, mendatangkan kitab suci berisikan pengetahuan yang banyak sekali. Tentang Tuhan, sorga, neraka, alam akhirat, malaikat, kemudian kisah masa lampau, kisah masa yang akan datang, banyak sekali. Dari mana itu beliau dapat semua itu? Nah, karena kita tidak menemukan kemungkinan lain yang lebih masuk akal ketimbang Tuhan, pencipta alam semesta, dan Tuhan yang sudah dibuktikan ada, Allah sudah terbukti ada. Beliau Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai utusannya dan beliau jujur, tidak pernah berbohong, datang dengan bukti. Coba adik-adik, kalau ada orang mengaku jatuh cinta sama kita, kira-kira itu pengakuan perlu bukti apa enggak? Ayo adik-adik, yang masih anak remaja nih, kalau misalnya kamu dilamar sama laki-laki dan dia menunjukkan rasa cintanya sama kamu, kira-kira kamu perlu bukti apa enggak? Oh, semuanya jawab, perlu bukti. Setiap suka ada itu kan ungkapan-ungkapan gombal anak-anak remaja itu. Apa misalnya, oh demi bintang gemintang yang bersinar di atas langit, demi jiwaku yang berada di tangannya, sungguh aku sangat mencintai kamu. Engkau adalah separuh dari kehidupanku. Aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa kehadiranmu. Demi Allah aku tidak akan pernah bisa hidup tanpa kehadiranmu wahai cintaku, aku sangat mencintai kamu. Tapi gak pernah ngasih duit, gak pernah neraktir, gak pernah ngasih baju, diminta sesuatu pelit. Apalagi gak pernah mau datang ke rumah, gak pernah serius, ngomong doang, ngaku doang. Kira-kira percaya gak adik-adik yang perempuan ya, adik percaya gak?
Nah, jawab. Nabi Muhammad itu ngaku sebagai utusan Allah, otomatis harus ada buktinya. Coba, kita aja kalau ada orang jatuh cinta sama kita nggak ada buktinya, kita dustakan kan? Nabi Muhammad mengaku sebagai utusan Allah datang dengan bukti. Buktinya apa? Buktinya adalah mukjizat yang berupa Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci yang tidak tertandingi keindahannya, kefasihannya, berisikan pengetahuan yang banyak, sementara beliau la yaqra' wa la yaktub, tidak membaca, tidak menulis. Dengan demikian sangat masuk akal kalau kita katakan beliau adalah nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad mengabarkan kabar yang berlimpah itu, nanti akan ada sorga, ada neraka, ada yaumul hisab, ada hasyar, ada sirat, ada haud dan lain-lain. Kita nggak pernah ngelihat karena kita tahu beliau utusan Allah, beliau orang yang jujur. Orang jujur gak mungkin bohong. Allah tidak mungkin mengutus seseorang yang melakukan kebohongan, karena kebohongan adalah kekurangan. Berarti kalau begitu kita percaya surga neraka itu ada dasarnya dong. Dasarnya adalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang nanya, apa buktinya surga neraka ada? Jawabannya adalah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah terbukti secara rasional, secara masuk akal, karena beliau seorang nabi dan kenabiannya terbukti. Berarti kalau begitu semua yang dikabarkannya itu benar, bukan hayalan, bukan dongeng. Bukan hayalan, bukan sebatas dongeng. Masih ada waktu enggak? Masih bisa adik-adik? Masih bisa mencerna apa enggak kalau saya lanjutin? Sekarang saya mau kasih tahu apa keistimewaan kitab Ummul Barahin, kitab Imam Sanusi. Lihat. Ini keistimewaan yang tidak banyak ditemukan dalam kitab-kitab akidah yang lain. Imam Sanusi rahimahullah menjelaskan dalam kitab Ummul Barahin yang saya syarah itu dengan bahasa Indonesia ya. Imam Sanusi menjelaskan bahwa kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu kalimat yang singkat, yang pendek, tapi sudah merangkum semua akidah Islam. Subhanallah, Imam Sanusi itu kelebihannya, di antara kelebihan kitab Ummul Barahin bisa menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, semua akidah pokok Islam sudah terangkum di balik dua kalimat itu. Oke, sekarang saya mau jelasin ya. Terserah paham atau nggak paham, tugas saya menjelaskan. Oke, dengerin. Ketika adik-adik mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, ada yang tahu artinya asyhadu alla ilaha illallah artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Lihat. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab suci, para rasul, hari akhir, qada dan qadar. Lihat adik-adik. Di antara rukun iman itu ada malaikat kan? Pernah lihat malaikat nggak? Ayo sekarang kalau saya tanya, kenapa kamu percaya malaikat? Dasarnya apa? Bagus, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kabar keberadaan malaikat disampaikan melalui lisannya dan beliau gak mungkin berbohong karena utusan Allah. Oke? Lihat, ketika kita mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah, di dalamnya itu mencakup keimanan kepada nabi terdahulu, para malaikat, sorga, neraka, hisab dan lain-lain. Karena dengan mengatakan Muhammad utusan Allah, masuk di dalamnya semua akidah yang berkaitan dengan kenabian dan hal-hal gaib. Ya iya dong, kalau kita mengatakan Muhammad utusan Allah artinya apa? Semua yang dikabarkannya benar. Pernah ketemu nggak sama nabi yang namanya Ibrahim, Musa, Isa, Adam, Idris? Pernah ketemu nggak? Nggak pernah ketemu. Kenapa kita percaya? Kenapa kita wajib percaya pada semua nabi? Karena kabar keberadaan nabi-nabi itu tersampaikan melalui sumber yang terpercaya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mengatakan asyhadu anna Muhammadan rasulullah, masuk di dalamnya semua akidah yang berkaitan dengan kenabian, dengan hal-hal gaib yang kita pelajari dalam ilmu akidah itu. Hanya dengan mengatakan Muhammad rasulullah. Satu bagian lagi mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Lihat, adik-adik hafal sifat 20 ya. Wujud, ayo kita sebutin, ayo bareng-bareng biar lebih rame, ayo sebutin. 1, 2, 3, wujud. Ayo.
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Sekarang adik-adik harus tahu, itu sifat 20 yang adik-adik sebutkan itu, dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah sudah tercakup di dalamnya. Kok bisa begitu? Nanti silahkan dibaca di bukunya ya kalau pengen terperinci. Saya mau jelaskan saya sederhana saja. Kata Imam Sanusi, Allah itu tidak dinamai Tuhan kecuali dengan dua alasan. Tuhan itu tidak dinamai Tuhan kecuali dengan dua hal. Satu, dia harus tidak bergantung kepada yang lain. Kemudian sesuatu yang lain harus bergantung kepada dirinya. Jadi Tuhan itu tidak dinamai Tuhan kecuali dia tidak bergantung kepada yang lain, tidak butuh kepada yang lain. Yang kedua, segala sesuatu selain dirinya bergantung kepada dirinya. Oke, kalau begitu ketika dikatakan Allah itu tidak bergantung kepada yang lain, dia harus ada dong. Dia harus memiliki sifat tidak bermula dong, karena kalau dia bermula dia butuh kepada yang lain. Dia harus kekal dong, sifat baqo. Karena kalau dia tidak kekal berarti bergantung kepada yang lain. Dia harus qiyamuhu binafsihi, harus berada dengan dirinya sendiri. Karena kalau tidak qiyamuhu binafsihi, dia bergantung kepada yang lain. Jadi dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, sadar atau tidak, itu sudah tercakup dalamnya sifat-sifat wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak bergantung kepada yang lain berarti wajib baginya sifat wujud, tidak, baqa, mukhalafal hawadis, qiyamu binafsihi. Sama basor kalam disebutkan oleh Imam Sanusi. Sekarang ketika mengatakan Allah itu sesuatu selain dirinya bergantung kepada dirinya. Ya, alam itu bergantung kepada dirinya. Kalau Allah itu dikatakan bergantung kepadanya segala sesuatu selain dirinya, berarti Allah punya sifat wahdaniyah dong. Dia esa, karena kalau dia berbilang gak mungkin alam ini bisa ada. Jadi kalau dikatakan Allah itu bergantung kepadanya segala sesuatu, dia harus esa, dia harus kuasa, sifat kudro, dia harus punya kehendak, dia harus punya pengetahuan, dia harus punya sifat hidup, sifatul haya. Jadi semua sifat 20 yang kita yakini itu terangkum dalam dua kalimat syahadat. Akidah kenabian, akidah ketuhanan, akidah terkait hal gaib teringkas dalam kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oleh karena itu adik-adik, kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tapi dia mendustakan nabi, imannya batal. Kalau ada orang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengatakan Tuhan berbohong, akidahnya batal. Jadi jangan dikira berislam, beragama itu hanya dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah saja. Iman yang jujur, yang mantap, yang komplit, yang sempurna harus mengamini semua turunan dari dua kalimat ini. Kalau Allah itu adalah Tuhan, dia harus kuasa, dia harus berkehendak, harus mengetahui, harus punya kehidupan, harus punya sifat pendengaran, penglihatan, dia harus berbicara dan lain-lainnya. Allah punya sifat kesempurnaan, keindahan dan keagungan. Semuanya harus kita yakini. Gak cukup hanya dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Tapi juga harus meyakini semua sifat wajib bagi Allah. Mengingkari semua yang mustahil bagi Allah. Begitupun kalau kita percaya kepada Muhammad utusan Allah. Harus percaya surga, percaya neraka, percaya nabi terdahulu, percaya semua kitab suci. Karena itu dikabarkan oleh seorang nabi yang kenabiannya terbukti secara benar. Dan saya sudah memaparkan semuanya dalam buku itu, silahkan dibaca, mudah-mudahan bisa jadikan bekal untuk adik-adik semuanya. Saya tidak bisa berpanjang-panjang kalam karena saya lebih ingin kita berdiskusi lebih panjang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya nggak mau nerima pertanyaan. Saya mau minta satu santri putri, satu santri putra merangkum dengan bahasa santri apa yang tadi saya sampaikan. Ayo yang mau maju ke depan dapat hadiah buku. Ayo yang mau, oke, ayo kasih tepuk tangan dulu, ayo. Ayo sini. Kalau saya ngejelasin terus pada ngantuk. Ayo sini dek. Ayo maju ke depan. Santri harus belajar berani ya. Jangan, ayo maju, naik di atas panggung. Kasih tepuk tangan sekali lagi, ayo. Ayo. Saya mau santri merangkum, menjelaskan dengan bahasa yang kamu pahami apa yang tadi saya sampaikan.
Oke, ayo. Udah siap belum? Siap, oke. Ada mic satu lagi, aja. Ayo, biar seru ini ya, biar seru. Kenalan dulu namanya siapa, kelas berapa, cita-citanya apa, tinggalnya di mana, usianya berapa, hobinya apa. Nggak usah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Salma dari kelas 6 TMI. Ayo, irfai sautak. Ayo, nah. Nama saya Salma dari kelas 6 TMI. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang telah Ustadz Nuruddin jelaskan sebelumnya. Bismillah. Intinya dari awal sampai akhir kita menjelaskan tentang 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat adalah pokok dari semua akidah Islam. Jadi semua akidah Islam udah termasuk di dalam syahadat gitu. Jika ada yang bertanya Allah itu ada apa tidak, Nabi itu Rasul utusan Allah apa bukan, atau hal-hal lainnya yang bersangkut paut dengan akidah, itu semua telah masuk ke dalam 2 kalimat syahadat. Kenapa? Di situ disebutkan bahwa asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi kepada Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jika ada yang bertanya, mengapa Allah itu ada? Karena ada makhluk kita di sini. Jika ada makhluk, tentu akan ada sang kholik. Jika ada makanan, maka tentu ada yang membuat makanan. Seperti itu. Jika kita mempertanyakan, lalu siapa yang membuat Allah? Atau lalu bagaimana Allah itu ada? Jika kita menjawab Allah itu ada, atau Allah itu dibuat, atau Allah diciptakan, maka tidak pantaslah Allah disebut Tuhan. Yang salah bukanlah, ya kita tidak perlu memikirkan jawabannya. Yang salah adalah pertanyaannya. Allah adalah Tuhan. Jika Allah telah disematkan sebagai Tuhan, otomatis Allah itu yang menciptakan. Jika Allah masih diciptakan, apakah pantas Allah disebut sebagai Tuhan? Kasih tepuk tangan dulu, bagus sekali, bagus. Kasih tepuk tangan, subhanallah. Saya adik-adik selama 1 jam lebih berdiri sampai berkeringat, merasa tidak menyesal karena ada yang paham dan pemahamannya bagus. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ya, santri harus begini, oke. Ayo, yang punya kamera, sini. Ayo, dikasih bukunya, dipoto. Ayo, cepetan, ayo. Udah punya belum? Belum? Oh ya sudah, dibaca nanti ya, dibaca. Cita-citanya jadi apa? Bismillah, cita-citanya pengen jadi pengusaha. Jadi pengusaha, kita doakan, amin. Mudah-mudahan jadi pengusaha yang sukses, amin. Jangan cuma jadi pengusaha, jadi ustazah sekalian gak apa-apa ya? Iya, insya Allah, doakan mudah-mudahan jadi ustazah, amin. Amin. Mau kuliah di mana? Mau ke Mesir enggak? Pengennya ada plan A, plan B. Plan A-nya di Madinah, kalau plan B-nya di Mesir. Kita doakan mudah-mudahan terwujud impiannya, amin. Oke, ayo foto. Foto berjauhan, saya udah punya istri. Ayo. Oke, masih ada. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ayo, kasih tepuk tangan saya. Tafadhali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, satu lagi. Dek, saya mau pasti pesan satu lagi. Ya, belum saya jelasin. Akidah Ahlus Sunnah, nama mazhab kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa artinya Ahlus Sunnah wal Jamaah? Orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi dan jamaah. Siapa itu jamaah? Para sahabat Nabi dan orang-orang yang mengikuti ajarannya. Yaitu siapa? Para ulama. Jamaah artinya as-sawadul a'zam, mayoritas umat muslim. Adik-adik, nanti kalau ke kuliah, nanti kalau selesai mondok kuliah, saya mau pesan. Kalau di kuliah nanti ketemu sama pikiran yang aneh-aneh, yang beda dari yang lain, yang agak lain, jangan diikuti ya.
Jangan diikuti. Itu bukan ahlus sunnah wal jamaah. Orang ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh pada ajaran para ulama mayoritas. Jadi kalau ada orang cara berpikirnya beda, jangan diikutin. Error itu. Yang error-error itu tinggalin. Ada orang bilang Allah itu bertempat, Allah punya tangan tapi nggak seperti tangan kita. Allah itu ada tapi ada apa misalnya pertanyaan-pertanyaan kayak tadi tuh. Atau orang-orang liberal yang meragukan Quran, meragukan kenabian Nabi Muhammad. Jangan khawatir, semua yang mereka sebutkan tuh udah ada jawabannya. Ikuti pendapat ulama, jangan melenceng dari ajaran mereka. Ikuti sunnah Nabi, yang diajarkan sama Nabi kita ikuti. Yang diajarkan sama ulama kita ikuti. Hindari pikiran-pikiran yang menyimpang, yang meragukan Quran, meragukan Tuhan, meragukan Nabi, bilang atau mengatakan hal-hal yang tidak layak bagi Allah, jangan ikuti karena kita adalah aliran ahlus sunnah wal jamaah, berpegang teguh pada sunnah Nabi dan berpegang teguh pada pendapat mayoritas ulama muslim yang mengikuti ajaran para sahabatnya yang mulia. Baik, ayo satu lagi santri putra, siapa yang mau beruntung dapat buku, ayo cepetan. Jadi kenangan manis, ayo cepetan, ayo sini maju. Ini beneran ini, yakin? Yakin gak? Yakin, ayo kita maju dulu, kasih tepuk tangan, ayo. Kasih tepuk tangan. Kelas berapa dek? 3 TMI, kelas 3 SMP, orang Sunda lain? Lama di Kalimantan. Di mana tuh itu? Lahir di Bandung. Oh lahir di Bandung, asli di Bandung? Asli. Oh adik tinggal di Kalimantan? Hayang jadi naon kah, yang jadi naon? Hoyong jadi naon itu adik teh? Hayang jadi naon? Cita-cita naon? Cita-cita belum tuin, masih belum. Kudu boga cita-cita, hayang jadi naon, hayang jadi kiai? Hayang. Hayang jadi kiai, coba orang hayang jadi kiai gitu. Saya pengen jadi kiai. Oh, kita doakan mulai jadi kiai ya, amin. Ayo. Berapa tahun? Berapa tahun? Mondok berapa? 3 tahun. Oke, ayo. Katanya mau ngerangkum, ayo. Jangan lihat buku atuh kalau bisa mah. Sok atuh, siap katanya, ayo sok. Ayo, terbiasa ceramah enggak? Terbiasa ceramah? Namanya siapa? Kenalan dulu, ayo. Ayo, jangan gember, tong gember, ayo. Ayo, tong gember, ayo. Udah nyala, ayo. Error ya mah, error ya tah. Oh, ini aja. Oh, itu tuh. ayo. Yalla surah. Anta takallam bil Arabiyyah? Tapi masmuk. Ismi Abi Mulki. Kam umruk? Oh, umri salah satu udah hilang semuanya. Udah. Khodamnya ini ngalangin, sekali lagi. Ayo cepetan jawab. Ayo cepetan. Kam umruk. Ayo sok jawab. Umri 14. Hah? 14 tahun. Sabaraha intinya sabaraha. 14. 14 mah. Gitu tah jawabna. 14. Taib. Soal akhir. Mada turid an takun fil mustaqbal? Mada Ustaz? Teu artinya. Mana yang jadi naon engke gitu maksudnya mah. Ayo. Uridu an akuna fil mustaqbal Syaikhan, Masya Allah, Syaikhan, dikasih tepuk tangan. Ayo, Syekh. Tadi namanya siapa? Abi Mulki Jahran. Kalau dipanggil Syekh, siapa nih namanya? Siapa? Syekh Gufron. Syekh apa namanya? Siapa? Syekh Habe Fakat. Hah? Syekh Habe. Naon Syekh Habe itu? Syekh Habe, ayo cepetan burukan lah. Ayo cepetan, ayo. Ayo Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ayo burukan. Di dalam kitab Ummul Barahid. Kaditu itu juga. Di dalam kitab Ummul Barahid. Ayo. Imam Sanusi berkata bahwa kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu mencakup semua akidah Islam. Dalam kalimat asyhadu anna muhammadar rasulullah
Di situ mencakup semua hal gaib dari neraka, surga, malaikat, iblis. Karena itu semua adalah bukti dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Ibarat Nabi Muhammad itu kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Lalu bagaimana jika Nabi Muhammad itu suka dibilang bahwa Nabi Muhammad adalah yang membuat Al-Quran, sedangkan beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis? Maka itu adalah pemberian dari Allah dan bukti bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, dalam Quran kan di situ dijelaskan banyak pengetahuan dari mulai iblis, nabi-nabi terdahulu, malaikat. Maka asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mencakup semua hal gaib, karena itu bukti kenabian dari Nabi Muhammad. Lalu dalam perkataan asyhadu alla ilaha illallah itu mencakup bahwa Allah itu benar-benar ada. Ibaratnya jika kita ditanya apakah Allah itu benar-benar ada, maka kita bisa menjawab, baju yang saya pakai ini pasti ada pembuatnya. Sedangkan saya belum pernah bertemu dengan para pembuatnya. Maka begitu juga dengan alam semesta dan isinya, pasti tidak tiba-tiba ada, karena itu pasti ada yang membuatnya. Dan kita belum pernah melihat Allah karena kita tidak mampu untuk melihat Allah. Lalu jika ada ditanya lagi, Allah itu di mana? Kata di mana itu terkait pada suatu objek yang membutuhkan tempat dan terkait pada waktu. Sedangkan Allah itu tidak terkait tempat dan tidak terkait waktu. Maka perkataan di mana Allah itu tidak sambung itu dengan Allah, karena jika ditanya Allah itu di langit, kalau langit belum diciptakan, Allah di mana? Kasih tepuk tangan sekali lagi, Masya Allah. Ini santri pinter-pinter Pak Kiai, ini santri pinter-pinter, Masya Allah. Kalau seandainya bapak ibunya nonton, pengen ngomong apa sama bapak ibunya? Ayo cepetan. Bu, kakak masuk TV, masuk YouTube. Masuk YouTube. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Ayo, nih bukunya. Ayo, kamera mana sini kamera? Ayo. Jadi ulama beneran mah? Insya Allah. Ayo. Taib, jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Ja'alakallahu aliman min ulama'il Islam insyaallah. Yalla tafadhal Eji. Kasih tepuk tangan sekali lagi Santri Putra. Ayo. Bagaimana moderator? Udahan apa lanjut ini? Lanjut tanya jawab dulu Tad. Aduh, tanya jawab. Masih mau nanya? Sok atuh hayu burukeun lah. Baik. Sahabat literasi sekalian. Untuk mendalami, untuk lebih memahami terkait apa yang telah disampaikan oleh Al Ustadz Nuruddin. Kamana itu? Hah? Pilih home pimpah atau home pimpah? Pilih moderator, pilih kemana? Mungkin dilihat dari yang datang terlebih dahulu, 1, 2, sama 3. Sok. Tapi jangan lama-lama nanyanya ya. Singkat, seret gitu. Sok ini dulu, yang tengah, ayo berukan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Eglan Fauliana Rukmawan, kelas 5. Pertanyaannya, Ustaz Afwan, Ana sering mendapati kata kami dalam Al-Quran, padahal itu translatannya itu merujuk pada firman Allah secara langsung. Iya. Lalu, kan Allah itu kan satu, lalu siapa yang disebut dengan kami itu? Bagus, saya jawab singkat aja ya. Kenapa dalam Al-Quran misalnya ada ayat Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sungguh kami pula yang akan memeliharanya. Betul? Ada kata inna dalam Al-Quran. Adik-adik, kalau ada kata kami dalam Al-Quran, kata kami itu bukan berarti Allah itu banyak, tapi menunjukkan keagungan. Coba sekarang, nih saya kalau jadi MC nih, Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih. Sebenarnya kaminya saya doang. Tapi kadang-kadang saya ngucapin kata kami kan. Untuk menunjukkan apa? Kehormatan, keagungan. Karena ini forum yang terhormat, saya ucapkan kata kami. Bukan berarti saya banyak.
menunjukkan keagungan. Atau kadang-kadang kata kami itu digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu yang disebut itu melibatkan makhluknya. Ketika Allah mengatakan, sungguh kami yang menurunkan Al-Quran. Sekarang saya tanya, ada keterlibatan makhluk gak dalam penurunan Al-Quran? Ada gak? Siapa? Malaikat Jibril, ya kan? Kemudian ketika diturunkan sama Nabi Muhammad, dihafal sama sahabatnya. Para penghafal Al-Quran menjadi wasilah terjaganya Al-Quran, ya kan? Makanya Allah sebut kata kami. Bukan berarti Allah banyak, tetapi itu menunjukkan keagungan atau Allah ingin menunjukkan bahwa sesuatu ini melibatkan peranan makhluk-makhluknya. Tapi dia peranan utamanya Allah. Dilibatkan keterlibatan peranan makhluknya. Ada penghafal Al-Quran, ada pondok tahfiz, ada syekh ahli ilmu qiraat. Semua itu tercakup dalam orang-orang yang Allah libatkan dalam menjaga Al-Quran. Kalau disebut kata kami imali ta'zim, pengagungan, atau menunjukkan adanya musyarakah atau keterlibatan makhluk dalam sesuatu yang disebut. Cukup, satu aja. Ayo. Sarafani izin bertanya. Jadi kan kita sebagai pemuda itu suka banyak ingin tahunya. Terus Ana tuh pernah kayak baca buku tentang Kristiani gitu, kayak tentang dewa-dewa atau misalnya kayak Tuhan-Tuhan yang bukan Islam. Terus Ana tuh pernah berpikir, kan Islam itu agama yang benar. Tapi kenapa ada orang yang bukan Islam? Jadi padahal di kitab Nasrani itu sudah tertera kayak ada Allah, ada Muhammad, ada Isya. Itu tuh kenapa? Padahal di Islam tuh udah semuanya tuh ada gitu. Iya, bagus adik, bagus. Kasih tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Kasih tepuk tangan. Kelas berapa? Kelas 3 SMP. Masya Allah. Adik-adik semuanya, kalau emang Islam itu agama yang benar, kenapa ada orang non-muslim? Tahu nggak jawabannya kenapa? Karena manusia dikasih kebebasan sama Allah. Punya akal, punya nurani, punya panca indera. Ada manusia-manusia yang belum sampai. Kita ini alhamdulillah nih sejak lahir udah sampai duluan. Udah meyakini Allah ada, Muhammad Nabi, ada surga, neraka. Di luar sana adik-adik, saudara-saudara kita. Ada yang belum percaya Tuhan, ada yang belum percaya kenabian Nabi Muhammad, ada yang belum percaya Quran. Karena mereka punya kemampuan yang beda-beda mencerna agama itu. Kadang-kadang ada juga tuh udah tahu Islam bener, ditolak dengan kesombongan. Ya karena manusia punya perasaan sombong itu, akhirnya apa? Gak jadi muslim. Ada juga orang-orang yang gak masuk Islam tuh bukan karena benci Islam, tapi lagi mencari, lagi belajar. Dan dia sedang menggunakan akalnya, nuraninya, ujungnya sampai jadi muslim juga. Jadi manusia beda-beda pilihannya karena sejak awal Allah berikan kebebasan memilih. Nah, kita ini yang sudah ditakdirkan sebagai muslim harusnya bersyukur, gak usah capek-capek lagi. Tugas kita adalah belajar. Allah ada buktinya apa, sifat-sifat wajibnya, mustahilnya. Nabi itu dikatakan nabi kenapa, bukti kenabiannya, sifat wajibnya apa, mustahilnya apa. Wajib belajar, gak boleh ikut-ikutan berakidah itu, gak boleh bertaklid. Akidah itu harus diketahui dengan pengetahuan yang pasti. Tidak boleh asal ikut aja, adik-adik wajib belajar hukumnya. Ya, ada di luar sana orang-orang yang masuk Islam karena sekali lagi kemampuan mereka beda-beda, kondisi mereka beda-beda, takdirnya beda-beda. Kemudian penerimaan mereka beda-beda, pilihan mereka beda-beda. Karena manusia adalah makhluk yang bebas untuk memilih jalan hidupnya. Saya kira begitu ya. Sudah cukup? Dari Putra Ustadz, belum. Aduh, kumaha itu. Hayo atuh burukan. Hiji lah, hiji. Aduh, antusias. Antusias. Tah nu botak we, nu botak. Ayo kadi botak. Ayo kadi burukan. Ayo burukan kadi, naik. Naik kadi. Atuh kudu ieu santri tah. Coba santri tah. Ayo burukan. Kumaha? Ayo. Sok. Karena rek nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mengapa Allah menamakan dirinya Bagus. Apa? Mengapa Allah menamakan dirinya dengan Allah? Kenapa Allah menamai dirinya Allah katanya? Ya Allah, itu pertanyaan. Kenapa Allah menamai dirinya Allah? Kenapa? Aduh, Gusti itu pertanyaan. Dengerin. Dengerin. Adik-adik dengerin.
Kenapa Allah? Nama Allah itu bukan cuma Allah, itu nama yang paling agung Allah. Nama-nama lainnya apa? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbil, Khaliq, Al-Ba'il, Al-Musawwir, sampai seterusnya. Yang kita tahu 99 kan? Tapi sesungguhnya nama Allah itu la tuhsa, tidak terhitung. Sifat Allah itu tidak terbatas. Jadi salah adik-adik kalau memahami sifat Allah itu cuma 20. Salah. Sifat 20 itu hanya untuk mempermudah aja. Allah itu tidak terbatas, sifatnya tidak terbatas, wujudnya tidak terbatas, namanya tidak terbatas. Nah, sekarang kalau ditanya, kenapa Gusti Allah namai dirinya Allah? Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Ya karena Allah pengen namai dirinya begitu. Ya, Allah pengen namai dirinya begitu. Gak bisa dicari alasannya. Allah menamai dirinya dalam kitab suci sebagai Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Yang paling bisa kita jawab apa? Maknanya apa gitu kan? Ar-Rahman maknanya apa? Ar-Rahim maknanya apa? Jadi kalau ditanya kenapa namanya begitu? Ya Allah pengennya begitu. Dari sononya begitu. Oke. Kalau nama Allah sekarang, ada ulama mengatakan nama Allah itu tidak terambil dari kata apapun. Nama Allah itu Ghair mustaq gitu ya, tidak diambil dari kata apapun. Kalau Ar-Rahman kan dari kata rahmat, ya kan? Kalau Al-Malik dari kata Al-Mulk, ya kan? Kalau Al-Aziz dari kata Izzah, kemuliaan, keagungan. Nama Allah, lafzul jalalah, nama yang paling agung, tidak diambil dari kata apapun. Ada ulama berpandangan demikian. Ulama lain mengatakan, enggak, nama Allah itu tapi kata aliha ya'lahu, artinya itu bingung. Allah itu dinamai Allah karena kalau kita pikirkan hakikatnya bikin kita bingung. Manusia itu nggak akan pernah menjangkau hakikatnya. Ada ulama mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan alihah itu artinya yang disembah. Allah dinamai Allah karena dia zat yang disembah, al-ma'bud bihaq. Nah, itu penjelasan-penjelasan ulama ada semuanya. Tapi kalau ditanya kenapa Allah menamai dirinya Allah? Karena Allah lah yang menamai dirinya dengan nama itu. Berdasarkan kehendaknya dia menamai dirinya dengan nama Allah, maka kita pun menyebutnya dengan Allah. Ya, saya kira begitu. Nama-nama yang lain juga ada penjelasannya, makna-maknanya, kemudian apa yang bisa kita teladani dari nama-nama itu dan seterusnya. Silahkan dibaca di kitabnya para ulama. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Adik-adik semuanya, pesan terakhir saya. Adik-adik semuanya, pesan terakhir saya sebelum saya pulang nanti, mungkin ada sesi tanda tangan dan seterusnya. Adik-adik, sekali lagi saya ingin berpesan ke semuanya. Anda semua ditakdirkan hidup di pesantren. Pesantren yang mengajarkan makna kehidupan yang sedemikian banyak, kesederhanaan, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama dan lain-lain. Percayalah bahwa kalau kita hidup di pesantren dengan baik, selesai mondok kemudian kita mencari ilmu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Bakti sama orang tua, niatkan untuk meraih cita-cita, menegakkan agama. Saya yakin, seyakin-yakinnya Anda tidak akan hidup sengsara dan Anda akan bermanfaat kepada sesama manusia. Sekian, wabillahi taufik ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.